Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Merdeka Belajar, kali ini kami CGP SMA Negeri 1 Curing telah bersama Bapak Imam Nur Samsudin STMPD yang merupakan Kepala SMA Negeri 1 Curing. Sebagai seorang kepala sekolah yang visioner, beliau tentu memiliki trik-trik dan juga langkah-langkah dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam kesempatan kali ini kita akan berdialog dan berwawancara serta berdiskusi dengan Bapak Imam Nur Samsudin berkaitan dengan teknik-teknik dan langkah-langkah beliau dalam mengambil keputusan. Baik Pak Imam, untuk pertanyaan pertama Bapak Ibu. Siap. Jadi begini Pak Imam, sebenarnya terima kasih dan sudah mengizinkan kami bersama semuanya untuk melakukan wawancara dengan Pak Imam. Di sini kami ingin tahu Pak Imam, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi mana yang merupakan dilema etika dan mana yang rujukan moral itu seperti apa Pak Imam? Gini, di sekolah ini punya banyak ya permasalahan-permasalahan, ya baik itu permasalahan di siswa sendiri maupun di guru. Nah, yang berkaitan dengan siswa, tentunya kita harus pintar-pintar untuk bisa mengidentifikasi mana permasalahan ini yang sebetulnya dilema etika, kemudian mana ini yang bukan. Ya. Memang ada beberapa masalah di sekolah kita, tapi kita bisa menyelesaikannya. Karena apa? Karena bisa kita lakukan identifikasi sejak awal. Nah, identifikasi itu tidak harus ada pada saat kejadian itu, tetapi jauh-jauh hari sebelum kejadian itu harus bisa seorang kepala sekolah bisa melihat gejala-gejala yang menjadikan ini adalah merupakan akan mengakibatkan dilema etika atau bukan. Karena nanti pada ujungnya akan ada permasalahan yang lebih besar kalau tidak ditangani dengan baik. Contoh kasus ini kita pernah ada siswa ternyata ada yang tidak masuk sekian lama, kemudian dia meminta supaya atau orang tuanya meminta supaya tetap di sini. Tapi bagaimanapun juga kita ini kan ada aturan, ada ketentuan, sehingga kita ini harus bisa menyikapi ini dengan bijak. Nah, jadi kita harus pandai-pandai mengidentifikasi dilema etika itu jauh-jauh hari sebelum apa yang menjadi permasalahan itu terjadi. Terima kasih atas jawabannya. Ini dilanjutkan. Oke, menarik sekali jawaban dari Pak Imam. Bagaimana kita sebagai sosok yang penting di sekolah harus bisa mengidentifikasi permasalahan jauh-jauh sebelum permasalahan itu muncul ke permukaan, seperti itu ya Pak. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu bagaimana Bapak Imam mengambil keputusan apabila keputusan itu sama-sama benar Pak, lalu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Pak Imam untuk memilih keputusan tersebut? Iya, untuk memutuskan sesuatu itu tidak harus kita lakukan dengan gegabah ya. Jadi setelah kita identifikasi jadinya dilema etika, maka untuk menyelesaikan permasalahan ini harus kita cari dan gali data, fakta, itu harus kita kumpulkan. Jangan sampai nanti merugikan salah satu pihak. Maka dari itu data, fakta harus selalu ada untuk sebagai bahan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan dilema etika itu muncul, maka kita harus mencari gali data. Datanya dari mana? Dari sumber yang terpercaya. Karena di lembaga ini ada beberapa unit, misalnya BPBK, maka BPBK ini yang kita minta untuk bisa mendapatkan atau memberikan data. Di wali kelas itu juga demikian, harus juga bisa memberikan data. Makanya saya minta semua wali kelas harus mengetahui perkembangan perilaku siswa di sini, sehingga pada saat nanti muncul adanya dilema etika itu kita bisa menjadikan sebagai data sumber untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan bijak. Kemudian juga berbagai sumber lain, misalnya kita minta pertimbangan dari guru senior yang sudah pernah datang ke sekolah sebelumnya, karena beliau juga mendapatkan data-data itu jauh dulu ya. Data itu kan bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk bisa mengukur eksekusi dari permasalahan yang dulu atau pengalaman-pengalaman yang dulu ya. Sehingga dari situ apabila kita memberikan keputusan, maka keputusan itu adalah keputusan yang paling bijak, tidak merugikan salah satu, tetapi untuk ke depan sekolah ini harus juga tetap terkawal
kemudian setelah itu. Tapi untuk mencari yang terbaik, untuk mencarikan penyelesaian. Itu. Oke, berarti kalau misalnya ada permasalahan berarti kita harus menggali data-data terlebih dahulu ya Pak. Ya, Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? iya. Saya tidak jarang. Saya selalu berkunjung ke sumber data, yaitu BPBK. Mungkin sebelum Pak Anies datang, saya ini sering berkunjung ya ke BPBK. Saya bertanya ada permasalahan apa di siswa, mungkin permasalahan yang dalam waktu dekat ini permasalahan apa. Kemudian saya juga sesekali saya mencari informasi dari berbagai sumber, misalnya kelas. Kadang saya mengambil kelas untuk minta saya minta pendapatnya, atau saya minta data ya tentang perkembangan di kelas ini. Setelah itu saya kaji ya, misalnya ada permasalahan di BPBK, kemudian kadang juga BPBK sendiri secara kesadarannya datang ke saya, ada permasalahan. Nah, setelah itu saya kaji, kemudian saya perdalam, kemudian saya lihat ketentuan-ketentuan yang ada di sini, atau artinya bukan ketentuan-ketentuan yang yang dibuat oleh sesuatu, tapi adalah merupakan kesepakatan dari stakeholder sekolah ini, yaitu yang terkandung di dalam KSP atau OSP. Nah, kemudian setelah itu kita akan adakan pertimbangannya dari siapa? Ya tentunya ada beberapa pihak yang dalam hal ini dekat dengan penyelesaian kasus. Dalam hal ini ada BPBK, wakil kepala sekolah, kemudian kepala tata usaha, kemudian saya juga minta pertimbangan dari wali kelas. Kemudian supaya penyelesaian ini adalah komprehensif pada saat pembinaan, pada saat melaksanakan kegiatan musyawarah, itu kita akan sampaikan permasalahan ini dan bagaimana bisa menyelesaikan. Sehingga pada saat saya memberikan keputusan saya adalah keputusan kolaboratif, ya kolaboratif yang berasal dari semua komponen yang ada sekarang. Semua masukan-masukan itu kita ini bisa mendapatkan sumber yang valid dan didukung oleh Bapak Ibu semuanya. Itu contoh kasus yang dulu pernah ada di sekolah ini, anak yang seharusnya sudah keluar dulu, kemudian kita masih iman karena itu anak yang perlu perhatian. Nah, akhirnya kita buat suatu keputusan. Nah, keputusan ini adalah kita buat beberapa keputusan dari semua karena kita selamatkan dari vonis yang berbagai. Contoh, nanti kalau tanya jadi kepala sekolah harus jangan kotor. Baik Pak Imam, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya Pak Imam. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Imam anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 ini? Pengambilan keputusan yang efektif yang selama ini saya lakukan adalah saya mencari data dan sumber fakta dan fakta yang konkret. Ya, kemudian saya selalu minta pertimbangan dan juga memberikan ada pernyataan kolaboratif yang berasal dari seluruh unsur. Ya. Sehingga dari sini saya mendapatkan data yang kuat untuk bisa kita ambil eksekusi. Nah, karena berbagai unsur yang saya dapatkan, kemudian saya meminta pertimbangan dari semua stakeholder sekolah ini menjadi penguat saya untuk mengambil suatu kebijakan. Ini yang sangat efektif. Jadi saya tidak begitu ada permasalahan muncul, saya sikapi sendiri. Kadang iya, ada tidak, tapi tergantung kadar dari permasalahan itu. Kalau kadarnya wah ini kompleks, maka saya harus mengumpulkan semua stakeholder. Tapi kalau permasalahan itu adalah merupakan harus kebijakan seorang pimpinan kepala sekolah, saya ambil sendiri, tetapi dengan pertimbangan data, pertimbangan dari aturan-aturan yang ada di sekolah. Tentunya ini
saya juga harus mengedepankan itu supaya pengambilan itu nanti kita bincang, tidak berat sebelah. Itu ya. Baik Bapak, ya saya lanjutkan tentang sekarang apa hal-hal apa yang membuat Bapak ini selama ini tantangan terberat di pengambilan dilema etika Bapak. Ya. Tantangan apa yang terberat dalam mengambil keputusan dilema etika? Tantangan terberat itu dari hati nurani. Ya. Kalau dari eksternal, ya mungkin kita bisa menyampaikan itu dengan fakta atau nggak data-data, jika itu gampang. Ya. Kalau misalnya ada pertentangan dari eksternal, misalnya ada keputusan kemudian eksternal juga tidak sesuai, tidak cocok, maka kita harus sampaikan argumen dan data fakta. Karena kita punya KSP, punya KOSP yang bisa kita pakai sebagai pedoman untuk bisa kita pakai untuk menjalankan roda keorganisasian di sekolah ini. Tetapi kalau dari hati nurani ini ya kita tidak bisa memperlihatkan. Tetapi ini adalah merupakan suatu yang sangat ini menekan ya. Karena pengambilan keputusan ini kadang itu bertentangan dengan hati nurani. Oh, anak ini mau saya bantu, tapi ternyata faktanya di lapangan sudah banyak anak ini melakukan pelanggaran. Anak ini berasal dari golongan yang ekonominya lemah, tapi kok bandel, diomongkannya. Harusnya kita bantu, kita tolong karena mereka punya keterbatasan di situ. Tetapi di sisi lain, anak ini harus kita eksekusi karena apa? Ini nanti akan berpengaruh pada lingkungan yang lebih besar lagi. Temannya nanti akan melihat ini pada eksekusi dari sekolah itu seperti apa. Kalau lemah sekolah, maka orang itu atau masyarakat akan melihat, oh ternyata hanya seperti itu, aturan ketentuan di sekolah hanya dipermainkan seperti itu. Nah, oleh karena itu pertentangan di hati di nurani ini harus kita abaikan untuk kepentingan yang lebih besar lagi, ya, karena menyangkut organisasi di institusi atau di satuan pendidikan. Jadi eksekusi yang kita lakukan harus benar-benar ya, selain kita lihat dari sisi dia itu nanti bisa menjadi orang yang katakan contoh ini ya, kita eksekusi mudah-mudahan dia insaf dan akan menjadi orang yang juga nanti. Kemudian di sisi lain kita jangan sampai ada anak-anak yang lain itu berpengaruh sehingga menyepelekan ketentuan atau aturan yang ada di sekolah atau kesepakatan yang ada di sekolah itu. Dia harus benar-benar bisa menjadikan keputusan itu adalah untuk kebaikan. Gitu. Terus untuk menyambung itu Pak Ma, apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang itu membantu atau mempermudah Pak Imam dalam mengambil keputusan itu? Iya, tentunya banyak. Untuk bisa kita melakukan eksekusi, memutuskan segala sesuatu, saya akan lebih mudah manakala saya itu mendapatkan pendapat dari orang lain, kemudian juga ketentuan dari aturan yang ada di sekolah. Nah, pendapat orang lain ini yang bisa kita pakai sebagai pijakan untuk bisa mengambil atau mengeksekusi dari suatu persoalan. Jadi misalnya teman di Wakase, BBBK, guru senior, kemudian atau alumnus. Nah, ini yang membantu saya. Jadi ada pasti ya faktor Ada. yang membantu ya Pak. Kalau kepala sekolah nggak mau mendengarkan dari pendapat orang lain, kemudian berkutul karena PBB, saya kira kurang bijak. Bahkan nanti cenderung keputusannya itu tidak dilaksanakan, ya, karena bertentangan dengan mayoritas. Kalau sudah kita mendapatkan suatu pendapat dari banyak pihak, maka itu sudah mewakili dari sisi stakeholder. Maka apabila kita membuat keputusan, pasti itu akan di-backup semua, diterima. Nah, ini tinggal pertanyaan terakhir nih Pak. Luar biasa sekali percakapan kita atau diskusi kita sangat memberikan manfaat untuk kami semua. Yang terakhir, mungkin
mungkin Bapak bisa menyampaikan pembelajaran yang bisa dipetik dalam keputusannya Pak Imam dalam setiap pengambilan keputusannya Bapak. Iya. Ada hal yang sangat banyak kita pakai sebagai pembelajaran. Bagaimana kita bisa mengambil suatu keputusan, apalagi keputusannya adalah dilema etika. Kita jangan sampai mengambil keputusan itu merugikan ya salah satu pihak, tetapi keputusan itu harusnya diambil untuk juga bisa memperbaiki pihak-pihak di mana pihak itu yang merupakan yang katakanlah dia yang bersalah. Jangan sampai, karena kita ini ada di dunia pendidikan, keputusan yang kita ambil ini adalah keputusan untuk terbaik, untuk kebaikan bagi semua, ya, untuk kebaikan untuk semuanya. Jadi katakanlah kita harus membutuhkan si A dan si B, katakanlah ada permasalahan, maka harapannya permasalahan itu kita lakukan dengan banyak melihat dari sisi positifnya untuk kebaikan keduanya. Jangan sampai memberikan keputusan itu hanya ada data yang kurang mendukung, apalagi didukung dengan emosional saja dari sisi negatif dari seorang yang memperoleh misalnya, oh ini gampang paspornya yang memarahan, akhirnya pada saat emosional memberikan keputusan. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Dengan semuanya adalah dalam bentuk penggerak yang nanti diharapkan bisa memberikan suatu tauladan pada banyak orang, apalagi disiapkan menjadi pimpinan. Apabila nanti membuat suatu keputusan, apalagi keputusan dalam dilema etika, maka harus benar-benar menentukan itu dengan bijak. Gali datanya, gali faktanya, kemudian eksekusi dengan mencari pertimbangan-pertimbangan dari orang-orang yang memiliki kapabilitas, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa kita ajak berpikir gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Imam atas masukannya dan pembelajaran sebagai penutup. Ini bisa Pak, terima kasih banyak atas wejangan-wejangan dari Pak Imam, ilmu-ilmu dari Pak Imam. Tadi yang luar biasa kami tangkap itu pentingnya kolaborasi, lalu menjalankan sesuai dengan prosedur tanpa merugikan banyak pihak. Harus sama-sama saling menguntungkan. Nah, itu hebat sekali sebagai seorang pimpinan. Dan memang langkah-langkah yang dilakukan Pak Imam sesuai jadi sama teori 9 pengambilan keputusan itu sangat sesuai Pak. Dari mulai menggali fakta, melibatkan tokoh-tokoh, nah itu sangat sesuai. Terima kasih banyak untuk kesempatan wawancara kali ini. Oke, kami tutup dan semoga yang kami pelajari hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Ibu minta maaf sebelumnya mengganggu aktivitasnya dan waktunya. Ibu kedatangan saya di sini, saya pertama silaturahim, yang kedua ingin berdiskusi dulu karena memang kami kebetulan dapat tugas dari calon guru pemuda angkatan 10 pada tahun ini. Kebetulan kami ingin berdiskusi tentang dilema keputusan atau dilema keputusan dari sekolah. Ngapunten Bu, boleh saya langsung gitu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini bagaimana Anda atau Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu? Itu untuk mengidentifikasi kasus dilema etika atau rujukan moral itu sebetulnya juga sulit. Karena kalau dilema etika itu benar lawan benar. Kemudian kalau rujukan moral itu benar lawan salah. Nah itu yang paling sulit untuk diambil keputusan. Berarti kita kan harus kolaborasi dengan yang lain. Ya harus. Yang lain yang harus dilibatkan Iya. Caranya mungkin dengan wakil kepala sekolah, dengan pimpinan dan sebagainya. Yes, ya. Selama ini bagaimana perjalanan Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar-benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Kira-kira apa Bu? Pengambilan selama ini bagaimana mengambil langkah-langkah prosedur apa yang dilakukan? Untuk langkah pengambilan keputusan dilema etika itu yang pertama saya mengidentifikasi masalah. Setelah itu saya mengidentifikasi tujuan.
Jadi masalah itu tujuannya mau kemana, mau dikemanakan gitu. Ya, Nah, setelah itu saya juga kolaborasi dengan Waka. pihak yang lain Pihak yang lain tetap saya libatkan. Nah, setelah selesai itu nanti saya evaluasi, baru saya buat tindak lanjutnya. Masalah itu harus kemana, tindak lanjutnya harus bagaimana dan sebagainya. Nah, itu terima kasih. Terus saya lanjutkan lagi Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bu dalam kasus dilema etika? Tantangan Iya, saya, tantangannya apa dan yang menurut Ibu paling sulit misalkan? tantangannya ya sulit. Soalnya kan kalau dilema itu benar lawan benar. Kalau masalah benar nanti kok benar, kok disalahkan. Kalau rujukan itu kan benar lawan salah. Jadi tantangannya yang jelas itu dari faktor eksternal ya. Di eksternal Faktor bisa, internal juga eksternal ada. itu karena dari orang tua ibu masalah anak saya benar kok disalahkan. Karena masalahnya si anak itu salah kok dibenarkan gitu. Jadi kan kebalikannya. Jadi itu juga ada dari faktor guru juga. Internal dari guru. Kadang-kadang kan guru juga ada yang membela siswanya ini benar Bu, gimana gitu. Jadi itu yang paling tantangan yang paling sulit bagi saya. Jadi perasaan juga. Perasaan juga terlibat Iya. dalamnya. Itu yang paling dominan perasaan. Kira-kira dari apa itu semua, apakah ada sebuah jadwal atau keputusan tertentu, misalkan hari ini apa harus diselesaikan atau masih ditunda dengan jadwal yang lain atau hari yang lain? Kira-kira ada nggak? Seperti itu gimana itu? Ada, pasti ada. Karena kan masalah anak itu nggak sama. Ada masalah yang harus bisa diselesaikan saat itu juga hari ini juga bisa langsung saya selesaikan. Tapi kalau masalah itu harus kita ketemu dengan klien, pertemuan yang akan datang, kita semayangan. Jadi kita bilang ke klien nanti pertemuan minggu berapa dan tanggal berapa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena kalau pertemuan berikutnya itu biasanya saya kan juga mengumpulkan sama waka-waka itu. Jadi tergantung ya. Ya, tergantung masalahnya. Masalah yang di Ya, bisa diselesaikan Iya. saat itu juga, bisa ketemu lagi karena saat itu belum bisa diselesaikan. Karena Iya. mungkin kita masih perlu data yang lain, data pendukung yang lain. Siap. Terus apakah kira-kira ada seseorang atau faktor Bu yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan? Pasti ada, yaitu dari Salah satunya dari dari wali wali kelas kelas. yang pertama ya, dari wali kelas karena wali kelas itu selalu komunikasi dengan siswanya tiap hari. Kemudian dari waka kesiswaan, waka kurikulum juga pembina OSIS. Jadi itu yang selama ini mendukung apapun masalah yang terjadi di sekolah kami. Terus kira-kira dari pembelajaran apa yang dapat dipetik dalam pengambilan keputusan dilema etika Bu? Kira-kira apa Bu? Dari pembelajaran yang saya petik itu dalam dilema etika itu pembelajaran pengalaman dari orang lain. Kan banyak mungkin Ya. oh Pak ini pengalaman ini dan sebagainya, nanti kita sharing dengan mereka semua. Akhirnya nanti bisa ada titik temu. Ya. Saya kira hari ini cukup Bu diskusi kita, dan mudah-mudahan panjenengan sehat selalu, diberi rezeki yang banyak barokah. Terima kasih atas partisipasinya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.